Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Illazi ja'alana min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah sadaqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ta'ala bihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wala sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Saudaraku semuanya, izinkan malam ini saya membawa tausiah kita, tausiah doa yang berjudul Seruan Taubat dan Harapan di Ujung Malam. Saudaraku, inilah malam yang menjemput hati kita untuk pulang. Bukan malam untuk tertawa, tapi malam untuk menangis. Menangis bukan karena sedihnya dunia, tapi karena kita telah lama lalai dari cinta Allah. Malam ini, setiap hembusan napas adalah kesempatan terakhir. Mungkin esok kita sudah tidak ada. Mungkin ini malam terakhir kita mendengar kalimat Astaghfirullah keluar dari bibir ini. Wahai jiwa, engkau telah lama menunda taubat. Engkau berkata, nanti saja, aku masih muda. Engkau berkata, Allah Maha Pengampun. Namun siapa yang menjamin kita masih hidup hingga esok fajar menyapa? Lihatlah di sekitar kita, berapa banyak yang tidur malam ini dan tak pernah terbangun lagi. Berapa banyak yang berjanji ingin berubah, tapi ajal menjemput sebelum sempat bersujud. Wahai hamba Allah, ketika ruhmu mulai ditarik dari jasad, kau akan menatap sekeliling mencari bantuan, tapi tak ada siapapun. Anakmu, orang tuamu, sahabatmu, semua tak bisa menolong. Hanya amalmu yang akan berbicara, hanya hatimu yang akan menjadi saksi, dan hanya Allah yang akan memutuskan kemana engkau kembali. Apakah engkau ingin bertemu Allah dalam keadaan kotor oleh dosa? Apakah engkau ingin dipanggil dengan murkanya, bukan dengan kasihnya? Astagfirullah, betapa sering lidah ini sibuk membicarakan dunia, tapi lupa menyebut nama Tuhan yang memberi kehidupan. Betapa sering kita bangga pada amal yang sedikit, seolah sudah pasti menuju surga. Padahal para sahabat Nabi pun menangis ketakutan, karena takut amal mereka tidak diterima. Namun malam ini, saudaraku, ada pintu yang terbuka luas untukmu. Pintu itu bernama taubat. Pintu itu tak pernah tertutup selama engkau masih bernafas dan mau bersujud. Kembalilah saudaraku, wahai jiwa yang penat, kembalilah ke dalam pelukan Tuhanmu. Dia tak pernah menolakmu. Bahkan ketika engkau datang dengan dosa sebesar langit sekalipun, Dia masih menyambutmu dengan lembut. Wahai hambaku, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau datang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan menghapus semuanya. Bangkitlah malam ini, biarlah air mata menjadi saksi. Biarlah bumi menjadi tempat sujud terakhir yang jujur, tempat sujud terakhir yang jujur. Biarlah malaikat menulis di Lauhul Mahfuz, telah kembali satu hamba yang menyesal atas dosanya. Jangan malu menangis. Tangisanmu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bisa merasa takut, masih bisa berharap, masih bisa mencintai Allah dengan segenap luka. Ya Allah, ya Rabb, kami ini pendosa yang bodoh. Kami datang membawa aib dan dosa yang menumpuk, tapi Engkau sambut kami tanpa celah. Engkau masih beri kami waktu untuk memperbaiki diri, padahal kami sudah berkali-kali menyakitimu dengan kelalaian.
Ya Rob, jika Engkau melihat kami menangis malam ini, maka jadikanlah tangisan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami yang lalu. Jika Engkau melihat kami bersujud, maka jadikanlah sujud ini sebagai tanda kembalinya hati kami kepadamu. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia, maka izinkan kami pergi dengan senyuman, izinkan kami menutup mata dalam keadaan bersahadat, izinkan kami beristirahat dalam dekapan rahmat-Mu ya Allah ya Rabb. Saudaraku, jangan takut menghadapi hidup yang sulit, sebab ujian itu adalah surat cinta dari Allah yang hanya dikirim kepada hamba-hamba pilihannya. Dan jika engkau bersabar, maka engkau bukan sekedar hamba yang diuji, tapi aktor agung dalam kisah yang ditulis langsung oleh Tuhanmu. Karena setiap luka, setiap air mata adalah dialog rahasia antara dirimu dan Allah. Dan kelak ketika semua selesai, Allah akan berfirman lembut di hadapanmu, aku tahu betapa berat hidupmu, tapi engkau tetap percaya kepadaku. Maka hari ini aku ridho kepadamu dan aku hadiahkan surga untukmu. Tundukkanlah kepala, diamlah sejenak, biarlah hati berbicara, karena mungkin inilah malam di mana Allah benar-benar memandangmu dengan cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah panjang perjalanan hati malam ini, setelah air mata jatuh membasahi pipi, maka kini marilah kita menundukkan kepala, merenungi setiap dosa yang telah kita ukir di lembar hidup kita, setiap maksiat yang pernah kita sembunyikan, setiap kelalaian yang pernah kita anggap kecil, setiap waktu sholat yang kita tunda, setiap nasihat yang kita abaikan. Semua itu kini hadir kembali dalam ingatan, dan kita mohon semoga Allah menghapusnya sebelum hari kita dipanggil. Mari bersama-sama kita lafazkan istighfar dengan hati yang hancur, dengan dada yang terbuka, dengan air mata yang tulus. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Ucapkan lagi bukan hanya di bibir, tapi dari hati yang gemetar. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah kami yang sering menunda taubat, ampunilah kami yang sering berbuat dosa dalam diam, ampunilah kami yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepadamu. Ya Allah, kami datang malam ini membawa beban yang berat, hati kami lelah, jiwa kami penuh luka, tapi kami tahu tidak ada tempat pulang yang lebih lembut dari pangkuan rahmat-Mu. Ya Rob, jika Engkau menolak kami karena dosa, maka kepada siapa lagi kami harus datang? Jika Engkau murka, siapa yang mampu menenangkan kami selain Engkau? Dan jika Engkau memalingkan wajah-Mu, maka dunia pun terasa gelap seluruhnya. Ya Allah, kami bukan hamba yang sempurna, tapi kami ingin menjadi hamba yang Engkau cintai. Kami bukan ahli ibadah, tapi kami ingin menjadi ahli taubat. Kami mungkin tidak mampu menjadi manusia terbaik, tapi kami ingin menjadi manusia yang tidak menyerah untuk memperbaiki diri. Ya Allah, terimalah taubat kami yang sederhana ini, terimalah istighfar kami yang mungkin belum sempurna, tapi jadikanlah malam ini sebagai awal baru, awal di mana Engkau hapus dosa-dosa masa lalu kami. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal dalam keadaan murka, jangan biarkan lidah kami kaku tanpa sempat mengucap syahadat, dan jangan biarkan hati kami berpaling darimu di detik terakhir hidup kami. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang bertobat, yang Engkau sucikan, yang Engkau ridhoi, yang matanya menangis karena takut kepadamu, dan hatinya tenang dengan mengingat-Mu. Saudaraku, bangkitlah dari sujud malam ini dengan hati yang baru, bukan lagi hati yang penuh keluhan, tapi hati yang penuh keyakinan bahwa Allah masih menyayangimu meski engkau penuh dosa. Mulailah hari esok bukan dengan putus asa, tapi dengan tekad baru untuk menjadi lebih baik, karena taubat bukan akhir perjalanan. Taubat adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Dan jika nanti hidup kembali menguji, ingatlah malam ini, malam di mana engkau menangis karena Allah, malam di mana engkau sadar betapa kecilnya dirimu dan betapa besarnya kasih Tuhanmu. Semoga air mata malam ini menjadi saksi
bahwa kita pernah datang kepada Allah dengan hati yang remuk, namun pulang dengan jiwa yang kembali hidup. Dan kelak ketika dunia telah hilang dari pandangan, semoga Allah menyambut kita dengan senyuman dan berkata lembut, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam rahmatku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wahai jiwa yang sedang lelah, berhentilah sejenak dan dengarkan detak hatimu sendiri. Ia berbisik pelan, aku ingat kuat, tapi aku juga manusia. Aku ingin kuat, tapi aku juga manusia. Aku ingin kuat, tapi aku juga manusia. Dan Allah mendengarnya. Setiap kali kau menangis dalam diam, setiap kali napasmu tersengal karena ujian yang menyesatkan, Tuhan tidak pernah pergi. Ia tetap di sana dekat sekali, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Barangkali engkau bertanya, ya Allah, mengapa aku yang engkau beri ujian ini? Dan Allah menjawab tanpa suara melalui getir hidupmu, karena aku ingin engkau lebih dekat denganku, lebih mengenal aku, bukan sekedar menyebut namaku. Maka janganlah kau sesal kesulitan yang membelit, sebab setiap luka yang engkau tanggung adalah tanda bahwa Allah masih ingin membentukmu, bukan membinasakanmu. Tidakkah engkau sadar, wahai hati yang rapuh, setiap ujian adalah guratan cinta di kening kehidupanmu. Allah sedang menulis kisah tentang dirimu, tentang seorang hamba yang jatuh 1000 kali, namun tetap sujud di bumi yang sama, dengan air mata yang sama, dan dengan harapan yang tak pernah padam. Kadang Allah merenggut sesuatu darimu bukan karena dia membenci, tetapi karena dia ingin engkau belajar arti kehilangan, agar ketika surga menjadi milikmu nanti, engkau tahu betapa indahnya tak kehilangan lagi. Jangan engkau kira kesedihanmu sia-sia. Setiap butir air mata yang jatuh di malam sunyi menjadi saksi di langit bahwa di bumi ada seorang hamba yang masih percaya walau hidupnya tidak mudah. Bersabarlah, sebab tak ada ujian yang kekal dan tak ada luka yang abadi di dunia ini. Yang kekal hanyalah ridha Allah bagi mereka yang tetap tegar di tengah badai, yang tetap menunduk meski dunia tak lagi ramah. Kelak saat semua tirai kehidupan ini tutup, engkau akan melihat betapa semua rasa sakitmu dulu adalah benih cinta yang tumbuh menjadi taman di surga. Dan ketika malaikat menyambutmu di pintu rahmat, engkau akan tersenyum dengan mata basah. Ya Allah, inikah balasan untuk air mataku dulu? Dan Allah akan berfirman lembut kepadamu, engkau telah memainkan peranmu dengan sabar. Wahai hambaku, dunia mempermainkanmu, tapi engkau tak berpaling dariku. Kini tenanglah, panggungmu telah selesai. Tibalah saatnya engkau beristirahat dalam pelukanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.